Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ayub 9 ayat 25a, Ayub mengungkapkan, Ayub merasakan bahwa hari-hari yang dilaluinya ternyata berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Benar apa yang dikatakan Ayub, dan kita pun merasakan hal yang sama. Tanpa terasa, kita sudah berada di hari terakhir di bulan Februari 2021. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Dan arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau baik, amat baik dan luar biasa. Sepanjang malam Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengistirahatkan tubuh kami. Dan kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melewati kegelapan malam dengan baik. Dan pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kembali kami dengan tubuh yang sudah Engkau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih lagi, ketika pagi hari ini, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Mari Bapa, terlebih dahulu Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Baik yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari. Sehingga kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Darah-Mu yang kudus akan menguduskan kami. Terima kasih juga biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Mari Roh Kudus Engkau urapi ibadah ini, sehingga ibadah ini bukan hanya menjadi ibadah rutin belaka, melainkan ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh dengan kuasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Monique Supit, yang hari ini Tuhan telah mempersiapkan dengan segala urapan dan kuasa-Mu yang baru. Dan kami percaya Engkau pun telah melimpahkan roh hikmat, marifat, dan pewahyuan. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap firman yang diucapkannya bukan lagi ucapan manusia, tetapi firman Tuhan yang tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan kami semua yang hadir di dalam ibadah ini, Bapa. Mari Bapa, Engkau mengurapi kami. Engkau juga memberikan kami hikmat dan pengertian. Engkau lembutkan hati kami. Sehingga ketika firman ditaburkan, kami boleh mendengar seperti seorang murid. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan iman kami boleh bertumbuh. Dan pengetahuan akan Engkau akan terus bertumbuh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi-Mu. Dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi jemaat-Mu yang taat dan setia sampai pada kesudahannya. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Di mana Tuhan berada, kami pun berada. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini. Baik itu worship leader, seluruh singer, pemain musik, pemandu multimedia, soundman, sound system. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dan seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan, Tuhan berkati. Sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan dapat mendukung ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Juga anasir-anasir kuasa gelap yang mencoba merebut firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini.
kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah memerintahkan pasukan malaikat Nugaka Perkasa berkemah di sekeliling kami untuk melindungi kami. Dan tiang awan, tiang api senantiasa membentengi kami, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk memulai ibadah dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan Tuhan sudah menjawab doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap untuk beribadah, kita ucapkan bersama-sama. Amin. Amin. Shalom saudara semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau kita bisa melewati minggu ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya karena kasih Tuhan. Apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari jiwa roh kita bawa di dalam tangannya. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus baik. Dia amat baik. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yang di rumah, yang di tempat ini. Kita tinggikan nama Yesus. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yesus kita baik, amin. Yesus kita dahsyat. Biar Dia hidup dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan saudara, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus kita amat baik. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap hati. Jiwa roh kita dibangkitkan. Roh kita dapat memuji Yesus. Sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi segambar dengan Yesus. Dia yang Yesus sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita saat ini. Dimanapun kita berada.
Bawa hati kita kepada Yesus yang dahsyat. Biar Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Hingga nama Yesus yang kita muliakan. Karena kita percaya kita punya rumah di surga. Biarlah saat ini kita bawa hati kita dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, sehingga kita seirama dengan Yesus. Sehingga kita mengerti apa yang menjadikan rinduan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak dapat menyembah dan memuliakan-Nya. Semuanya karena Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Yes, Tuhan Yesus, ini hidup kami. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hati. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat. Ajari Tuhan, ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan
Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Engkau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Sentuh hati kami Bapa, hingga terus kami melihat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kami mengundang jemaat Tuhan di tempat ini. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Menjadi yang Yes, baru, Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh kami, Bapa, sentuh
Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat, GBI Victorious Family, dan seluruh teman-teman yang ada bersama-sama pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua baik adanya, dan hari ini saya membagikan tentang hidup saleh di zaman now, di zaman sekarang. Firman Tuhan mengatakan dari Ibrani 5 ayat ke-7 dan 8, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara yang dikasihi, biarlah kita hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk belajar seperti Yesus. Belajar taat, belajar mempunyai karakter ilahi lebih lagi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hidup saleh. Sebelumnya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita, kami boleh menaikkan pujian penyembahan dan yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan urapi telinga kami sehingga kami mempunyai telinga seorang murid untuk mendengar apa yang Kau katakan, sehingga Tuhan, hidup kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami, Roh Kudus, terjemahkan dengan bahasa yang sederhana sehingga kami boleh sungguh menerima berkat daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, bukan kuat dan gagahku, tetapi biarlah Roh Allah yang bekerja dan memberkati setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, karakter ilahi yang hari ini kita akan tekankan adalah hidup saleh. Hidup saleh di zaman now. Apa sih arti saleh? Menurut KBBI, saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Wow, ya. Dan juga dikatakan saleh suci dan beriman. Biarlah kita semua, saudara dan saya, keluarga saudara dan keluarga saya, kita semua menjadi orang-orang yang hidup saleh lebih lagi di hari-hari ini. Keluarga yang taat dan menjalankan ibadah, keluarga yang hidup suci dan beriman. Hari ini saya mau membuka dari Alkitab seorang yang bernama Cornelius. Cornelius itu dikenal sebagai orang yang saleh, saudara. Hidupnya itu ditulis di Alkitab. Yuk kita buka ya, di Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk setiap kita terlebih dahulu. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, ternyata Cornelius ini dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang banyak memberi sedekah, orang yang senantiasa berdoa. Bukan hanya Cornelius, tetapi ia dan seisi rumahnya. 3 poin yang saya mau tekankan mengenai kehidupan saleh. Apalagi di zaman sekarang, kita butuh lebih lagi anak-anak Tuhan yang hidup dan mempunyai karakter seperti Cornelius ini. Hidup saleh. Pertama, dikatakan Cornelius serta seisi rumahnya takut akan Allah.
takut akan Allah, hidupnya tulus, saudara. Cornelius saat itu adalah orang Roma, saudara. Dan kalau saudara tahu, orang Roma pada zaman itu mereka menyembah bukan hanya satu Tuhan, mereka menyembah banyak Tuhan-Tuhan gitu loh. Tetapi saudara, Cornelius menyembah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Bukan saja dia yang menyembah Tuhan yang benar dan hidup, dia make sure, dia pastikan seluruh keluarganya menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Jadi saudara, penting sekali kita sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, make sure, pastikan bahwa bukan hanya kita saja di dalam keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita, bukan saudara dan saya saja yang menerima keselamatan. Tetapi pastikan bahwa seisi rumah kita menerima keselamatan itu. Penting saudara, dimulai dari keluarga. Memang ada harga yang harus dibayar. Seringkali tidak, malah lebih sulit untuk memenangkan keluarga. Tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, dengan bergantung kepada Tuhan, dengan kehidupan yang saleh, yang mencerminkan our devotion, ibadah kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan kesungguhan, pasti saudara, pada waktunya Tuhan akan membuat bukan saja saudara yang diselamatkan, tetapi melalui hidup saudara seisi rumah, bahkan keluarga besar dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini Cornelius telah memutuskan untuk dia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan, saudara. Yeremia 10 ayat 10 berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Saudara, Tuhan saudara dan saya adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup saudara. Waktu saudara dan saya berdoa, Tuhan itu tidak jauh banget kayak aduh di langit jauhnya minta ampun. Tidak saudara, dia ada bersama-sama. Dan dia adalah Raja yang kekal. Berarti tidak ada batas waktunya. Forever itu Tuhan kita. Dan di zaman itu, di zaman Roma, di mana dia menjadi seorang perwira, keputusan untuk mengikut Tuhan, takut akan Allah, bukan hanya keputusan untuk mengikut Yesus loh, tetapi takut akan Allah, itu ada dalam kehidupannya, tercermin di dalam kehidupannya. Dia tidak malu, dia tidak takut atau segan menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ya, kalau kita di zaman now banyak sekali saya dengar dan saudara, saya percaya saudara juga mendengar banyak orang karena pekerjaan akhirnya meninggalkan Kristus dan berubah menjadi mengikut agama lain hanya karena kalau saya ikut agama itu lebih diterima, kurang lebih seperti begitu. Atau banyak sekali yang karena menikah akhirnya meninggalkan Kristus. Tapi saya percaya kita semua hari-hari ini lebih lagi melekat kepada Tuhan. Bukan saja melekat takut akan Tuhan, tetapi mencerminkan karakter ilahi, mencerminkan ada ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Allah yang hidup dan yang benar. Kita menyembah Allah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita teringat akan cerita Yudas juga ya saudara ya, pada saat itu. Bagaimana Yudas yang telah menjadi murid Kristus, yang sudah berjalan bersama-sama Kristus senantiasa, tetapi karena uang saudara, dia bisa berubah, dia bisa
dengan kasarnya menjual Yesus. Biarlah melalui kehidupan kita, saudara, tidak ada di antara kita yang menjual Yesus. Tidak ada di antara kita yang menjadi lemah. Tidak ada di antara kita yang meninggalkan Yesus. Karena tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jabatan, kesuksesan, semuanya itu hanyalah sementara. Biarlah kita memegang Yesus, mengikut Yesus, menjadi muridnya, bahkan mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi di hari-hari ini, di zaman now ini, untuk menjadi alat Tuhan, membawa keluarga kita dengan mendoakan mereka, menyatakan kebenaran, menyaksikan kebaikan Tuhan, lepas kebaikan. Biarlah setiap kali saudara bertemu dengan teman, dengan keluarga yang belum kenal Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Nyatakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya teringat suatu saat saya diajak bertemu dengan seorang insurance ya, dari orang insurance yang mau menawarkan insurance kesehatan saat itu ya. Lalu kita bertemu dengan seorang teman saya bertiga, tetapi yang ada akhirnya saya berbicara menyatakan kebaikan lepas kebaikan daripada Tuhan, sampai akhir dari pertemuan itu dia bilang, wow, saya jadi pengen ikut ke gereja kamu. Dan saudara, biarlah pada setiap kesempatan kita bertemu dengan orang, saksikan kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang saudara alami. Mulai saksikan saudara. Karena Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan juga berkata, Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hasil yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang mempunyai nilai kekekalan. Jadilah murid-murid Kristus yang tulus hati, yang beribadah, yang menghargai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara, dengan ketulusan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Karena Tuhan terlebih dahulu lebih mengasihi saudara dan saya. Yang kedua yang saya mau bagikan melalui kehidupan dari Cornelius. Cornelius dikatakan adalah orang yang dikenal, orang yang baik dan tidak berbuat jahat. Kisah Rasul 10 ayat 22a, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Sekarang saudara, coba kita ganti ya, namanya bukan nama Cornelius, tetapi namanya saudara baca bersama-sama saya, tapi ganti nama Cornelius menjadi nama saudara. Ya, mau nggak ya? Kita baca ya, 1, 2, 3. Monik seorang yang tulus hati dan takut akan Allah dan terkenal baik di seluruh bangsa. Mana? Sebut ya, Indonesia atau bangsa-bangsa bahkan. Sebut nama saudara. Dan mulai bawa di dalam doa. Mulai melihat, renungkan, melihat bahwa saudara dan saya adalah orang yang tulus hati, orang yang takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh Bogor, Jakarta, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Tetapi saudara, ternyata berbuat kebaikan saja tidak cukup. Biarlah kita berbuat baik, menjadi orang baik, dan tidak berbuat jahat. Apa bedanya berbuat baik dan orang yang baik? Kalau berbuat baik, saudara tahu nggak? Berbuat baik
bisa hanya sekali-sekali saja. Bahkan saudara, kita tahu di zaman now, itu banyak sekali orang-orang yang mungkin hidupnya penuh dengan dosa dan tidak mau bertobat. Hidup sehari-hari dengan segala macam tipu, menipu, atau hal yang tidak berkenan di mata Allah. Tetapi bisa berbuat baik, contohnya menyumbang untuk yatim piatu atau apa. Itu bukan berarti dia adalah orang baik, saudara. Karena itu, biarlah kita menjadi orang baik yang selalu berbuat baik dan menjauhkan kejahatan. Bahkan saya katakan, mari kita membenci dosa, ya. Dan mulai dari diri kita sendiri, tidak menuding orang lain seperti Daud. Daud berkata, Tuhan selidiki aku, selidiki hatiku. Dosa adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dosa mungkin bisa dalam sehari-hari, dosa berkata-kata. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang membicarakan orang lain, yang merendahkan orang lain, atau dosa-dosa yang membenci, tidak mau mengampuni, balas dendam, memanipulasi orang, suka berbohong, itu dosa, saudara. Atau dosa perbuatan yang mau mengikuti keinginan dagingnya, mau ikut-ikutan dengan tren yang saat ini di dunia, seluruh dunia itu lagi seperti dipromosikan tentang LGBT. Saudara, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak membenci orangnya, tetapi kita membenci dosanya. Biarlah kita memilih untuk selalu berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena itu, saudara, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus senantiasa. Mata Tuhan memandang kepada setiap kita. Ayub 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Saudara, mengucap syukur kalau mata Tuhan memandang dan mengawasi setiap jalan kita. Bukan karena Tuhan akan menghukum kita, tetapi tahu kalau kita menyadari mata Tuhan memandang kita, pasti kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang mengasihi Dia, kita mau melakukan yang terbaik. Dan Roh Kudus akan senantiasa membantu saudara dan saya. Tinggalkan yang jahat di mata manusia, saudara. Ya, biarlah orang lain bisa melihat seperti orang melihat Cornelius, dapat melihat dan menikmati buah roh, dampak dalam kehidupan yang diberikan oleh Cornelius, dampak yang diberikan oleh saudara dan saya. Dan yang terakhir, saudara, adalah intim dengan Tuhan. Di sini dikatakan Cornelius selalu berdoa, berarti dia membangun hubungan dengan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan orang yang suka berdoa, orang yang benar, firman Tuhan dikatakan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara, yang saya mau tekankan, doa orang yang benar. Bukan doanya yang benar, tetapi orangnya yang benar. Beda ya saudara ya. Doanya yang benar tuh bisa aja kata-katanya bagus, indah sekali. Tetapi kalau orangnya tidak hidup dalam kebenaran, doanya akan kosong, saudara. Jadi orangnya itu yang penting. Bisa orangnya berdoa dengan simpel saja, saudara. Tetapi Tuhan mendengar doa orang yang benar. Ini kata firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita
selalu menjaga hubungan kita, hidup intim dengan Tuhan, selalu libatkan Tuhan, bangun keintiman senantiasa. Ada waktu perjumpaan dengan Tuhan, waktu membaca firman Tuhan, minta pewahyuan dari firman Tuhan, dan sehari-hari waktu saudara bekerja, waktu saudara masak, waktu saudara pergi berdagang, waktu bisnis, waktu meeting, libatkan Tuhan, tanya Tuhan, dalam biasakan. Ini harus dibiasakan, saudara. Saya mengajar anak-anak dari kecil, biasakan. Dulu saya tidak mengerti. Setiap kali kadang saya tanya kepada ayah saya untuk hal-hal sesuatu yang saya ingin tanyakan, dan ayah saya mengatakan, ya doa saja dulu, doa saja. Saya berpikir, ya memang mau berdoa, mau bertanya, tapi kenapa harus doa dulu? Kan lagi nanya. Tapi sekarang saya mengerti, saudara. Kita berdoa terlebih dahulu bukan berarti kita tidak bisa bertanya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, seringkali Tuhan membukakan, seringkali Roh Kudus mengingatkan sesuatu. Atau waktu kita bertanya kepada seseorang, sesudah kita berdoa, Tuhan tuh tuntun pembicaraannya, bahkan kita diberikan kepekaan lebih lagi, apa ada damai sejahtera atau tidak, atau tuntunan-tuntunan yang lebih jelas. Karena itu, libatkan Tuhan senantiasa, saudara. Biarlah itu menjadi kebiasaan dalam hidup saudara dan saya. Orang yang hidup intim, biarlah kita senantiasa seperti Cornelius, dia senantiasa berdoa. Bahkan kalau saudara baca Kisah Rasul 10 ini, luar biasa. Pada saat ia berdoa, malaikat berjumpa dengan Cornelius. Kita tidak pernah tahu pada saat kita berdoa, tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui doa-doa yang kita panjatkan, saudara. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, saudara. Biarlah kita sebagai orang-orang yang hidup intim dengan Tuhan, kita juga tahu bahwa kita selalu punya pengharapan. Kita selalu ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun saudara dan saya mungkin sedang melewati lembah kekelaman, walaupun saat ini mungkin kita sedang melewati proses, tetapi kita mengerti karena kita mengenal Tuhan kita. Senantiasa hidup intim, senantiasa beribadah. Bahkan pada pagi hari ini saudara datang ke hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, kita itu sedang dibawa oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, bahkan dipersiapkan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ingatlah saudara, hidup saudara dan saya adalah untuk kemuliaan Tuhan, for the glory of God. Dalam apa saja yang kita lakukan, terutama di zaman-zaman now, di mana kegelapan hal-hal dunia sepertinya sudah terbiasa. Jangan kita membiasakan dengan hal-hal dunia, tetapi berdirilah sebagai orang yang saleh, orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Walaupun melalui proses, saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, saudara, yang luar biasa. Saya kenal secara pribadi Ibu Koni Arya Supit, di mana ia adalah tante saya, di mana Ibu Koni dari keluarga besar adalah orang yang pertama yang beribadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan dia mempunyai kerinduan untuk adik kakaknya mengikut Tuhan, dan satu persatu melalui kehidupan Ibu Koni, keluarganya, siblingsnya, adik kakaknya menerima Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan sampai saat ini saudara, dia tidak pernah berhenti untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal, bahkan melalui proses hidup yang luar biasa banget dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tetap menyanjung, memuliakan nama Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian ini. Mari saudara, kita dengarkan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan berikan kesempatan melalui Monique
Pastor Monik, kami dapat menyaksikan bagaimana kebesaran kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur karena saya tahu pertama-tama waktu saya mendapatkan penyakit-penyakit yang masuk di dalam tubuh saya, ada leukemia, aneurisma, tumor, sama paru-paru saya yang sudah sempat dioperasi. Saya sungguh merasa itu adalah bonus dari Tuhan, dari saya sudah dapat keselamatan yang nomor satu. Keselamatan yang penting dari Tuhan Yesus. Saya sudah, waktu anak-anak itu pertama kali mau sembunyikan buat saya, mereka yang udah tahu lebih dahulu, yang mama ada dapat penyakit-penyakit yang luar biasa. Tapi saya waktu itu waktu dibilang sama dokter saya ada penyakit yang saya dapatkan semua ini, saya hanya betul-betul tenang dari saya tahu bagaimana Tuhan itu luar biasa. Sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi saya terima dengan tenang, saya bilang, saya sudah tahu rumah saya kalau saya meninggal, saya sudah tahu Tuhan sudah tempatkan saya di mana. Jadi saya betul-betul tenang dan bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu doa-doa keluarga-keluarga saya juga semua ada di dalam kehidupan saya, dalam mereka, dan mereka sendiri begitu dengar mama ada sakit-sakit ini, kok mama tenang aja? Mama bilang, iya mama tenang, dari Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, luar biasa, dan mama sudah bawakan di dalam doa semua. Jadi mama bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah tahu tempat saya di mana, keselamatan itu di mana buat saya, itu dia. Dan itu semua karena di dalam keluarga-keluarga saya hampir semua pendeta, pastor, dengan apa semua. Jadi saya tahu keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah berikan bagi kami dan doa-doanya. Saya tahu seluruh keluarga mendoakan bagi saya, seluruh keluarga. Jadi saya merasa itu penyakit itu hanya bonus buat saya, bonus yang keselamatan yang nomor satu. Jadi saya sungguh bersyukur kalau anak-anak saya setiap kali mendoakan anak-anak saya, cucu-cucu saya, supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Selalu mendoakan untuk selalu kasih mula-mula mereka semua selalu ada di dalam Tuhan. Kasih mula-mula supaya mereka dapat berdoa di dalam Tuhan. Ada mesbah doa. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah keluarga saya, anak-anak saya satu persatu ada mesbah doa. Mereka tidak boleh lari daripada Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pasti tahu kalau satu sudah diselamatkan, seisi keluarga kita sudah diselamatkan. Karena saya juga dapat merasakan yang pertama-tama saya mendapat keselamatan yang nomor satu daripada keluarga-keluarga. Dan saya dapat melihat sekarang 1.000 orang sudah diselamatkan. Semua mereka, apalagi mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi saya percaya di mana mereka dapat memberitakan keselamatan itu nomor satu di dalam hidupnya. Jadi mereka berdoa itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi saya sungguh bersyukur dan berterima kasih karena keluarga kami semua itu ada di dalam doa semua. Doa itu saya selama saya sakit di sini hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ya, dari masih maintenance terus dalam kemo dengan apa semua. Saya kerjaannya hanya ibadah di dalam Zoom atau streaming, hamba-hamba Tuhan dengan apa semua itu yang penuh sukacita. Saya merasakan penuh sukacita. Jadi biarpun anak-anak saya tidak ketemu saya selama ini dari ada dalam mereka tidak bisa masuk Singapura, dalam keadaan pandemik, tapi saya penuh sukacita dengan firman Tuhan dalam doa. Jadi saya Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan kirimkan orang-orangnya. Ada teman saya Debbie yang luar biasa, yang selalu mendorong. Ada teman doa yang selalu mendoakan untuk streaming sama-sama di dalam firman Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang di mana saya dapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam
kesaksian ini, bagaimana kasih Tuhan itu yang saya dapat merasakan. Terima kasih untuk Ibu Monik yang dapat berikan, Pendeta Monik yang memberikan kesempatan bagi saya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kesaksian ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Koni untuk kesaksiannya yang luar biasa sekali, sangat-sangat memberkati saya secara pribadi dan saya percaya memberkati kita semua. Hidup Ibu Koni telah menginspirasi kehidupan saya dan banyak orang. Bagaimana keteguhan, ketegaran untuk mengikut Yesus dalam keadaan apapun. Bahkan saat ini kami tahu Ibu Koni masih di dalam pemulihan, tetapi tidak pernah kami dengar keluhan yang keluar dari mulut Ibu Koni. Bahkan bisa bilang bahwa penyakit adalah bonus. Dan memang benar saudara, keselamatan adalah yang pertama. Kalau kita telah menerima keselamatan, kita sudah tahu waktu kita hidup seperti Cornelius, hidup tulus, hidup taat, takut akan Tuhan. Kita tahu waktu kita harus pulang pun, kita tahu kita kemana, alamat pulang ke rumahnya itu kita tahu dengan jelas. Dan kesaksian ini biarlah menjadi inspirasi bukan hanya bagi saya tetapi bagi setiap kita para pendengar untuk benar-benar hidup beribadah takut akan Tuhan. Biarlah kita di hari-hari ini, di zaman now ini, hidup lebih saleh lagi. Dan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi keluarga kita dan banyak orang. Melalui kehidupan saudara dan saya, kita akan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bersama-sama bersama Engkau Tuhan. Kami belajar lebih lagi ya Tuhan untuk mempunyai karakter ilahi, untuk kami lebih lagi hidup saleh, tulus, mempunyai hati yang tulus, takut akan Tuhan, hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya melakukan kebaikan tetapi hidup kami menjadi orang baik ya Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah hidup kami selalu mempunyai hubungan yang intim, yang kuat bersama Engkau. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami semua ya Bapa. Biarlah hidup kami berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus sehingga kami terus keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan Tuhan mengangkat kami terus naik dan bukan turun untuk menjadi dampak bagi banyak orang sehingga mereka juga melihat begitu besar dan ajaibnya Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai kehidupan kami ya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga untuk kesaksian dari Ibu Koni. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita akan diberikan kesempatan kembali untuk memberikan persembahan kita. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa memberikan secara transfer. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur maupun kolekte, bisa Bapak Ibu sekalian transfer melalui 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita bangkit bersama. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan bagi kami bagaimana kami harus hidup saleh Tuhan, harus hidup benar di hadapan Tuhan di zaman-zaman yang sudah sangat akhir ini Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani apa yang dilakukan Cornelius, bahwa dia hidup saleh, hidup jujur, dan takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian dari Ibu Koni,
di mana beliau dengan luar biasa Bapak menghadapi segala hal sakit penyakit yang ada dengan segala ucapan syukur, sebab beliau tahu Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan, itulah yang terutama Tuhan. Bapak terima kasih, kini kami akan memberikan persembahan kami dan kami bersama-sama mengangkat setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan tangan kami Tuhan ketika memberi. Dan kami percaya setiap persembahan ini Tuhan mampu ubahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh saudara kekasih Pastor Munik dan juga pelayanan hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan online Zoom Bogor, juga untuk Pastor Koni Arya sebagai kakak saya yang Tuhan percayakan melalui kehidupannya saya dimenangkan, diberikan anugerah yang luar biasa dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan karena Tuhan memakai Seskon dalam hal ini. Dan benar firman Tuhan digenapkan Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Sedikit saya menambahkan bagaimana kakak saya mengalami ini, bukan hanya saat ini dia ada di Singapura, bahkan sempat kita tidak menyebut dalam hal ini mungkin kalau pihak lain sudah malpraktek karena ada kesalahan diagnosa sehingga salah operasi yang terjadi di Jakarta di salah satu rumah sakit dan saat itu anak-anak langsung membawa ke Singapura ya. Tapi sejak dari sakit pertama saya juga ada dalam kebersamaan mengikuti, tidak ada satu keluhan apapun juga. Bahkan sampai waktu saat itu juga alami yang sakitnya mestinya luar biasa. Bahkan waktu disuntik ambil sum-sum di belakang dan sebagainya untuk beberapa waktu, bukan hanya sekali dua kali, karena rutin dilakukan itu, selalu dia katakan, Tuhan baik, sampai dokter pun diberkati dan luar biasa. Banyak suster juga yang melayani bersama tuh, mereka kagum karena Tuhan menyertai anak-anak kekasih Tuhan. Itu yang ada. Dan apa yang diucapkan, perkatakan benar-benar tergenapkan. Matius 9 ayat 29b, terima terjadi sesuai imannya. Dan melalui Seskon, keluarga besar saat ini saya bahkan bisa melihat anak-anak, mantu, cucu ada dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan berkeluarga besar masih dalam pergumulan, tapi hampir semua saat ini menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang terhilang tadi saat itu dari satu jiwa. Dan bagi rekan-rekan kekasih Tuhan di Bogor, jemaat kekasih Victorious Family Ministry, yakini, imani, percaya. Pergumulan selama kita hidup bukan berarti selesai. Selama Tuhan izinkan kita hidup,
karena ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan untuk melalui kehidupan kekasih Tuhan, rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Bogor, menangkan suamimu, menangkan istrimu, menangkan anak-anakmu, menangkan sanak familimu, menangkan komunitas di mana Anda dan saya berada dengan sangat amat sederhana. Tuhan tidak minta dengan ada unsur pemaksaan apapun juga, tapi hidup Anda dan saya. Sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, hidup apa? Saleh. Kriteria dari Ayub dikatakan Ayub 1 ayat 1, dia dikenal apa? Saleh. Dan kriteria dalam kitab Ayub situ, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tadi Pastor Punik udah singkapkan berapa kriteria mengenai kehidupan saleh dan anak-anak Tuhan. Hidupmu, kalau hidup saleh, kita menjadi surat yang terbuka. Kitab yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Dan itu yang dialami, yang disaksikan oleh Pastor Koni Arya Supit, yaitu kakak saya. Dia menjadi saksi, sehingga banyak jiwa diberkati. Soal mereka terima apa tidak, itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tapi mereka telah confess, menyatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Melalui apa? Tuhan izinkan. Dia ada di sana 1,5 tahun saat itu. Terus dalam perawatan, ada di rumah sakit begitu lama. Ya, dan saat ini masih dalam proses kesembuhan karena Tuhan mau pakai. Seskon dengan cara luar biasa ajaib. Semua orang saat ini sedang antri. Soal kematian tidak berbicara umur. Ya. Dan bagi kita umat Kristiani, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, kematian itu yang untuk digenapkan. 1 Petrus 1 ayat 8d, sukacita yang tak terkatakan. Tapi kematian jangan dicari. Yang harus kita lakukan, kerjakan waktu kita bernapas, waktu kita hidup, berikan kehidupan Anda dan saya. Tadi Pastor Munik katakan, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Bapa di surga. Dan itu ibadah bukan hanya ibadah online Zoom, bukan ibadah tatap muka, bukan ibadah streaming, tapi sepanjang hidup Anda dan saya, itulah ibadah yang terbuka. Itulah 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sebab firman bukan hanya di Alkitab kita, tapi firman itu sudah ditulis di loh daging, loh hati saudara saya, melalui ucapan, perkataan, sikap, perilaku saudara saya. Adakah Kristus hidup dalam kehidupan saya? Tuhan Yesus memberkati, jemaat yang diberkati, saya nanti udah jadi khotbah lagi. Kita satu dan dua. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu yang luar biasa Bapa. Memberkati jemaat, rekan sekerja Tuhan, Bogor Tuhan, dengan heran luar biasa ajaib. Dan setiap permisa saat ini yang sedang mengikuti melalui ibadah online. Tuhan juga menjamah, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga mengurapi, dan Tuhan juga memakai kami semua umat tebusan di dalam Kristus Yesus. Bahkan mereka Tuhan yang saat ini masih terhilang, Tuhan Engkau mengasihi dan cintai. Mereka yang mungkin saat ini terikat dengan dosa LGBT. Mereka mungkin terikat dengan dosa, oh Tuhan, memakai hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak layak. Apakah dia namanya narkoba, atau mereka mungkin masih terikat dengan dosa judi, atau mereka terikat dengan dosa minum sampai mabuk-mabukan. Oh, mereka dosa dalam hal-hal yang tidak berkenan, tidak dapat mengendalikan diri, sehingga tangan mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepada istri mereka, kepada anak-anak mereka, kepada siapapun juga. Tuhan, Engkau yang mengubah kehidupan kami, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menolong kami, Engkau juga yang akan memberkati dan memakai kami menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu menjelang waktu-Mu yang sudah begitu dekat. Kami rindu Tuhan, mari Tuhan pakai kami. Selama Tuhan izinkan kami hidup, selama Tuhan izinkan kami bernapas, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dan Tuhan, biarlah umat Tuhan yang ada di Bogor, oh Tuhan, permisa dimanapun mereka berada mengikuti saat ini, yang ada di Indonesia, ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, bahkan dimanapun juga Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan, dan kami yang ada di tempat di mana kami berada, kami juga menjangkau sanak pemilik keluarga kami, dimanapun mereka berada, dengan iman kami bawa mereka dalam doa, dan kami percaya pada waktu Tuhan, mereka pasti diselamatkan, dimenangkan. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Engkau menjaga, Engkau menolong, Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, dan pakai kami dengan heran luar biasa ajaib.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau Engkau izinkan kami sampai hari ini kami bernafas, apapun bahkan mungkin masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, sakit, penyakit, Tuhan itu hal yang kecil di hadapan-Mu. Tapi yang terutama Tuhan inginkan, yang terutama supaya kita menjauhi kejahatan dengan apa? Membenci dosa. Karena Tuhan datang, yaitu untuk melepaskan Anda dan saya dari kutuk hukum dosa dan maut. Tidak menjadi bagian kehidupan orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama sekali Yesus Kristus mati bagi kehidupan orang percaya. Kematiannya itu relevansinya terus berjalan sampai nafas terakhir Anda dan saya. Waktu kita berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, Tuhan pulihkan, Tuhan benarkan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, Tuhan ampuni, bahkan dipakai dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati jemaat Tuhan dengan khairan luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan. Apapun yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Berkati tangan-tangan jadi saluran berkat. Tuhan, supaya kembali Tuhan, Engkau berfirman segelas air putih yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Maka Tuhan yang berhutang, balaskan kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Terlebih, Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saksi Kristus dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Memberkati kita semua.